Hai semuanya, kita saat ini telah menyaksikan bagaimana kiprah gemilang diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam 2 pekan terakhir, beliau sukses mengukir sejarah dengan membawa pulang komitmen investasi yang terbesar sepanjang sejarah. Bahkan, nilainya melebihi hasil kunjungan Presiden Jokowi dalam periode yang sama dan negara yang sama. Lantas, apa saja yang telah dicapai dalam perjanjian tersebut? Dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas lebih dalam lagi. Dalam lawatan maraton ke 5 negara, Presiden Prabowo berhasil mencetak sejarah baru bagi diplomasi ekonomi Indonesia, mulai dari Cina, Amerika, bahkan hingga Inggris. Setiap pertemuan tidak hanya menjadi ajang diplomasi biasa, tetapi juga membuahkan hasil yang melebihi target. Sebuah bukti kepercayaan dunia terhadap stabilitas dan potensi ekonomi negara kita. Nah, berikut detail komitmen investasi yang berhasil diraih dari beberapa negara. Yang pertama yaitu Cina. Cina telah menjadi mitra utama dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade ini. Nah, yang terbaru, mereka berkomitmen investasi sebesar 10 miliar US dollar atau setara 158 triliun rupiah. Investasi ini mencakup berbagai sektor strategis seperti manufaktur, yang fokus mengembangkan sektor industri untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kemudian ada juga di sektor kesehatan, dalam lingkup teknologi dan infrastruktur modern, guna mendukung pelayanan kesehatan di tanah air. Yang ketiga, yaitu berfokus pada pengolahan bahan mentah atau hilirisasi, yang menjadikan produk bernilai tambah dan meningkatkan ekspor Indonesia. Yang berikutnya ada juga keuangan, yaitu dukungan pendanaan bagi sektor strategis melalui perjanjian kerjasama antara perusahaan Indonesia dan mitra-mitra yang ada di Cina. Kesepakatan ini telah tercapai melalui kolaborasi yang intens antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, serta Komite Tiongkok yang melibatkan sekitar 20 perusahaan besar dari kedua negara. Nah, negara yang berikutnya yaitu dari Inggris. Mereka berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 8,5 miliar US dollar atau sekitar 134,94 triliun rupiah. Sebagian besar investasi ini datang dari British Petroleum dengan kontribusi sebesar 7 miliar US dollar. Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah. BP berkomitmen untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia, proyek-proyek energi bersih yang mencakup pengembangan energi terbarukan untuk mempercepat target Indonesia dalam mencapai target net zero emission. Sedangkan di sektor lain, sebesar 1,5 miliar US dollar berasal dari berbagai perusahaan yang ada di Inggris yang tertarik berinvestasi di bidang teknologi, infrastruktur, dan pengembangan kapasitas lokal alias fokus pada pendidikan, bos. Kepercayaan pelaku bisnis dari Inggris terhadap Indonesia terlihat dari minat mereka untuk memperluas kehadiran di pasar lokal dan didukung oleh stabilitas ekonomi dan kebijakan ramah investasi. Nah, yang ketiga, yaitu dari negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Komitmen investasi yang difokuskan pada transisi energi bersih dengan nilai total sebesar 239,5 juta US dollar atau setara dengan 3,77 triliun. Dukungan ini meliputi energi geotermal dan PLTA, yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air yang didanai oleh United States Trade of Development Agency. Nah, di antara investasi tersebut, komitmen sebesar 6 juta hingga 10 juta US dollar diperuntukkan untuk mengembangkan jaringan mini hibrida energi terbarukan di 5 lokasi. Proyeksi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada diesel dan menggantikannya dengan energi ramah lingkungan. Namun, meskipun hanya ada 3 negara yang terus terang menyebutkan nilai dalam komitmennya, tetapi masih ada 3 negara baru yang mempunyai potensi besar dapat berkontribusi pada negara kita atau berinvestasi di negara kita. Bahkan diproyeksikan nilainya akan lebih besar daripada yang ada saat ini, bro. Yang pertama, yaitu Peru. Peru dan Indonesia telah sepakat untuk menyelesaikan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dalam waktu 6 bulan ke depan.
Kesepakatan ini akan mencakup perdagangan barang atau menghapus tarif hambatan non-tarif untuk memperluas akses pasar. Yang kedua, yaitu perdagangan jasa, menjamin akses yang lebih kondusif bagi penyedia jasa pada kedua negara. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu berbentuk investasi, bos. Dalam konteks ini, memberikan perlindungan dan mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bersama. Nah, negara berikutnya yaitu Brazil. Brazil mempunyai ciri khas atau mirip dengan negara kita. Nah, kesepakatan dengan mereka yaitu berfokus untuk menarik investasi untuk program hilirisasi yang digagas oleh pemerintah Indonesia. Brazil telah menunjukkan minatnya dalam mendukung pengelolaan 26 komoditas strategis seperti kelapa sawit, mineral, dan produk pertanian lainnya guna meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia. Komitmen ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brazil dalam menghadapi tantangan global di sektor komoditas. Nah, yang terakhir yaitu negara bestinya Bapak Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Uni Emirat Arab? Uni Emirat Arab menjadi tujuan terakhir Presiden Prabowo dalam lawatan politiknya. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan strategis di bidang investasi atau menarik modal untuk proyek infrastruktur dan energi terbarukan. Karena sebagaimana kita ketahui, Uni Emirat Arab adalah negara Timur Tengah yang paling getol atau yang paling depan dalam mengembangkan teknologi energi terbarukan, bos. Selain itu, Uni Emirat Arab telah menjadi mitra penting bagi Indonesia terutama di bidang energi dan pembangunan berkelanjutan sejak era Presiden Jokowi. Dan hasil kunjungan ini akan melengkapi pencapaian besar yang telah diraih bersama dalam 2 dekade terakhir. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral serta membuka peluang investasi baru antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya, mengapa ini penting? Jawabannya, komitmen investasi seperti ini menunjukkan bahwa dunia saat ini telah melihat Indonesia sebagai mitra yang stabil, kompetitif, dan strategis. Dengan kepercayaan ini, peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi teknologi dan memperkuat ekonomi nasional semakin besar. Dari perspektif global inilah yang dapat menguntungkan langkah Indonesia dan meningkatkan posisi strategis negara kita di panggung dunia, bos. Dengan diplomasi yang cerdas dan kolaborasi dengan negara-negara besar, Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan Asia. Dan pencapaian ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung global. Namun perlu diingat, perjalanan kita masih panjang. Mari kita dukung bersama upaya pemerintah dalam merealisasikan potensi besar ini demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Nah, sampai di sini informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!